Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kelezatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbalah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada First of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan, dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan. Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia,
Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan, karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oh, dahsyat. Mari kita satukan hati, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Hati yang haus, yang lapar akan pujian penyembahan Tuhan. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap saat, setiap pagi Tuhan. Kami boleh nikmati ya Bapa. Terima kasih Bapa, dengan kekuatan dan napas yang baru kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita sembah Mu di hadapan Tuhan. Berpandang Tuhan.
hidup kalian maupun melihatkan jiwa kalian. Pujian, ku akan syukur.
yang terakhir dari segalanya Tuhan. Yesus malah kemuliaan bagi kami semua yang percaya. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar, amin. Saat Raja Yosafat digebong musuhnya, Raja Yosafat datang kepada Tuhan dengan yang bersyukur, maka Tuhan melakukan penghadapan dalam kemenangan yang besar. Yeah.
hidup kita. Dia mencipta segala yang ada. Dia juru selamat kita. Amin. Kita ada diberikan Tuhan bagi Allah kita berdoa setelah kita membuat lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara, kita mau lebih lagi alamat keajaiban Tuhan hari ini.
Dahsyat dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi tundukkan kepalamu, sembah Dia. Thank you, Jesus. Seperti usai sungai jiwaku kehidupan kami, Engkau Allah segalanya. Engkau Allah yang
firman-Mu, bahkan penderitaan yang Tuhan sudah rasakan, agar kami semua umat-umat-Mu tidak menderita, agar semua umat-umat-Mu tidak merasakan kesakitan yang luar biasa itu. Kau rela memberikan nyawa, dirimu, pribadimu, darahmu tercurah hanya bagi kami, terkoyak hanya bagi kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Bapa? Sebelum kami mengenal Yesus, kami adalah orang-orang berdosa, dan kami menyadari upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan rela mati bagi kami, menebus kami, agar kami selamat beroleh kehidupan kekekalan masuk dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, oh Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Kami menikmati hadirat-Mu pagi ini, dan kami mau terus Tuhan, bukan hanya di pagi ini, tapi besok hari sampai kami menyelesaikan tugas kami. Kami terus menikmati berkat Tuhan. Kami mau terus merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap hidup kami. Pakai kami Tuhan, bukan hanya menjadi pribadi yang tahu dari orang lain, tapi kami mengalami Yesus pribadi lepas pribadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ini setiap hidup kami, korban ucapan syukur, persembahan, puji-pujian yang kami naikkan. Biarkan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan dan duka yang terbaik, persembahan yang berkenan bagi-Mu, dan Allah yang diagungkan, Allah yang disenangkan. Tidak ada sedikit pun untuk kami mencuri kemuliaan-Mu, tapi biarlah hidup kami ini, tubuh jiwa roh kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami mau duduk diam mendengar pesan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami umat-umat-Mu, setiap kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan, belajar firman Tuhan sama-sama, kita katakan amin, amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan, lebih dahsyat lagi saudara, lebih dahsyat lagi saudara, sambil katakan haleluya, belum kedengaran haleluya, belum kedengaran haleluya. Baik, amin. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian hari ini. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kita bisa melewati minggu kedua di bulan September, Saudara ya. Tidak sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022. Saya yakin banyak pengalaman pribadi saudara-saudari yang terkasih mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Amin ya. Semua setuju ya, bahwa Tuhan Yesus baik setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Tuhan Yesus sama mengasihi dan memberkati kita semua. Jadi kita tidak usah takut saudara. Meskipun tahun 2022 masih masa pandemi kita lewati di Hong Kong ini, kita tetap bersuka cita. Coba lihat kiri kananmu, tetap bersuka cita. Gitu, saya bilang tetap bersuka cita. Itu saudara, senyum di balik masker lebih mulia daripada senyum yang terselubung saudara. Kita bersyukur saudara pagi ini, kita sama-sama tidak lama lagi kita melewati di masa-masa tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Kita diubahkan, kita dibaharui pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus. Amin saudara. Saya ingin sedikit menyampaikan firman Tuhan di kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Saya ingin menyampaikan tentang karakter yang dikuasai Roh Kudus. Mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Karakter yang dikuasai Roh Kudus. Sekali lagi 1, 2, 3. Karakter yang dikuasai Roh Kudus. Apa saja itu saudara? Di dalam Galatia 5 22 sampai 23 dikatakan gini. Tetapi apa? Buah roh ialah apa? Kasih. Kita berhenti dulu di situ saudara. Kalau kita baca buah-buah roh kan semua hafal toh, di luar kepala sampai keliling-keliling di atas kepala kita. Semuanya tahu, oh buah roh, ya ini 9 buah roh. Tapi pertanyaan sekarang kita koreksi masing-masing, evaluasi diri kita masing-masing. Pertama apa saudara? Kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Tapi Tuhan ambil satu langkah ke depan, doakan musuhmu. Amin. Semua bisa melakukannya? Amin. Ya, karena Allah adalah kasih. Kita mampu karena Roh Kudus ini. Makanya saya bilang ini, karakter yang dikuasai Roh Kudus. Saudara bisa mengasihi orang yang saudara benci, itu karena Roh Kudus. Benar?
Kita tersenyum kepada orang yang setiap waktu, setiap saat ngomongin kita. Pokoknya di depan manis, di belakang pahit, di samping tawa, saudara. Tapi kita tetap mengasihi dia. Karena apa? Kita mengasihi pakai kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Amin. Yang kedua apa, saudara? Sukacita. Mudah nggak kalau kita bersukacita di saat kita mendapatkan berkat yang kita doa-doakan? Mudah kok, gampang kok. Tapi waktu kita bersukacita melihat jiwa-jiwa yang binasa, bisa nggak sih? Atau kita, wah udah biarin lah, yang penting aku selamat, yang penting aku masuk surga. Atau masuk surga pribadi lepas pribadi, nggak boncengan, gitu saudara. Tapi kita berduka cita melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu dia. Sukacita dalam pengertian di sini adalah joy, saudara. Tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan lain-lain. Tetap bersukacita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Dan dikatakan juga apa? Damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, saudara. Mari evaluasi diri saudara. Apakah hari-hari ini saudara sudah menipis damai sejahteranya? Sudah memblur damai sejahteranya, saudara? Atau saudara masih berjalan dalam damai sejahtera setiap waktu, setiap hari, setiap pagi, saudara? Terus apalagi saudara? Kesabaran. Nah, saudara hari-hari ini semakin sabar atau semakin pemarah? Ayo, saudara ya, jujur di hadapan Tuhan, gak usah kesalahan, saudara ya. Jujur ya, kalau misalnya ada sesuatu apapun, tuh sabar toh, lulus dulu dadanya, saudara ya. Kita bisa melakukan, karena kembali saya ingatkan ya, karakter yang dikuasai Roh Kudus, dikuasai oleh pribadi Roh Kudus. Terus apalagi? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 pun dikatakan gini, saudaraku, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti apa, saudara? Keinginan daging. Daging ini membawa kita kepada binasa, saudara. Keinginan daging itu membawa kita kepada hubungan yang tidak harmonis dengan Bapa. Makanya diberilah kita apa? Free will, kehendak bebas. Saudara mau pilih mana terserah. Tuhan bilang dari surga, silahkan pilih. Tapi kehendakku ini. Nah gitu saudara. Nah kalau kita intim, kalau kita melekat dan mendekat kepada Tuhan, kita tahu suara Tuhan dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau toh. Benar gak saudara? Saudara kalau tahu suara orang tua saudara, dari jauh pun sudah panggil, Dennis, wah udah, saya udah gemetar. Misalnya saya main hujan-hujanan gitu saudara, wah udah gemetar. Karena saya tahu itu suara orang tua saya, mama saya. Karena ibu saya lebih, karena orang Batak saudara, jadi lebih melengking. Jadi do-nya bukan lagi di dasar, tapi di atap saudara. Do gitu. Karena kalau di Sumatera kan kita panggil-panggilannya beda kampung. Nggak pakai mic, kalau mic gini kan. Kalau di Medan, di Sumatera atau di Samosir, kampung satu ke kampung lain teriak-teriakan, apa kabar? Jadi terbiasa suara tinggi. Kita tahu dan mengenal suara Bapa kita, suara Tuhan kita. Kalau hidup kita melekat, karena daging ini saudara, kita masih ada di dunia ini. Kadang daging ini membawa kita kepada kebinasaan, keinginan daging. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak lagi menuruti keinginan dagingmu, saudara. Daging memang lemah, tapi Roh penurut. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini perhatikan, garis bawahi. Kalau saudara buka handphone, saudara bisa di spotlight atau diwarnain tuh saudara. Ingetin, atau jadi alarm, atau jadi bikin di wallpaper handphone saudara gitu saudara ya. Saya wallpaper handphone saya 1 Tesalonika 5 ayat 18 saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau saya mati handphone, saya baca ayatnya. Buka handphone, saya baca ayatnya. Jadi diingatkan setiap hari. Mengucap syukur dan mengucap syukur. Lihat saudara, keinginan roh, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak bisa melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, saudara. Karena tujuan utama masuknya Roh Kudus ke dalam hidup orang percaya itu untuk mengubah kehidupan orang percaya menjadi manusia baru. Amin. Ya.
Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara itu membawa hidup saudara, mengubah hidup saudara yang tadinya hidup di dalam kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui hingga mencapai apa? Keserupaan dengan gambar Kristus, kembali kepada imago Dei, kembali kepada penciptaan awal mula yang dirusak oleh dosa, yang dirusak oleh si iblis. Adam diciptakan serupa dan segambar. Mari kita ciptakan manusia kita, saudara. 3 pribadi. Allah menciptakan manusia, oke, harus sama dengan wajah, karakter, sifat kita ya. Karena ini kita ciptakan dengan nafas kehidupan yang Allah hembuskan, saudara. Wow. Jadi kita tuh satu napas sama Allah. Amin, saudara. Waktu kita bernapas, napasnya Allah. Waktu kita menghembuskan napas Allah. Itu saudara, serupa dan segambar dalam karakter, dalam sifat, dalam perkataan, dalam tindakan kita, dan dalam perbuatan. Jadi Tuhan tuh ingin kita saat-saat ini, saudaraku, membawa kehidupan manusia kembali kepada awal mula penciptaan, serupa segambar seperti Yesus dari awal, baik dalam segala hal, saudara. Tapi dosa merusak itu semua. Daging membawa kepada kebinasaan. Orang lain lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Allah. Memikirkan perkara yang di bumi daripada perkara yang di surga. Melupakan kehidupan sesudah kehidupan di bumi ini. Sesudah kita di sini masih ada kehidupan. Bilang kanan kirimu, masih ada kehidupan. Nah itu dia, saudara, ingatin. Sesudah di sini saudara bukan langsung beres, selesai, ya daging selesai, dunia selesai, pergumulan selesai, masalah selesai, cita-cita selesai, masa depan selesai, saudara. Tapi saudara kembali kepada kehidupan kekekalan bersama Bapa di sorga. Tapi perlu, saudaraku, hidup saudara segambar. Roma 8:28 bukan ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kebaikan menurut kita, saudaraku. Ya enggak, aku mendatangkan kebaikan. Pokoknya Tuhan saya pengen ini, Tuhan pengen ini, baik buat saya, Tuhan lakukannya, Tuhan kerjakannya. Bukan, saudara. Kebaikan di situ dimaksud adalah membawa kita baik menurut pandangan Tuhan, itu apa? Serupa dan segambar seperti Yesus. Barang siapa yang mengasihi dia, jangan lupakan, saudara. Ya, kita kadang baca memang setengah-setengah, saudara ya. Pas bagian awalnya berkata kita amalkan, tapi terakhirnya kita, ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Gitu, saudara. Tapi itu yang ingin dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Manusia rohani kita jika dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah roh yang memberkati semua orang. Tadi yang kita baca, kasih, kita mengasihi banyak orang, saudara. Tidak sulit bagi orang percaya untuk mengasihi. Yang setuju katakan amin. Ya, bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita memiliki sukacita bukan hal yang sulit untuk orang percaya memiliki sukacita. Karena hidup di dalam Kristus saja kita sudah bersukacita. Pertanyaannya, saudara mau hidup dalam Kristus atau hidup dalam dunia? Dunia itu memberikan juga have fun, saudara, happy buat kehidupan saudara, bahagia. Tapi sementara tertukar dengan sesuatu hal, saudara melihat banyak artis-artis di luar negeri, saudara, Amerika dan lain-lain, mereka apa? Mereka ngomong saja uang, saudara. Mereka nge-rapper saja sudah uang, saudara. Mereka nyanyi saja sudah uang. Tapi mereka nggak punya damai. Mereka nggak punya sukacita yang benar itu, saudara, di dalam Kristus. Jadi tidak bisa menjawab ternyata. Apa yang diberikan dunia tidak bisa menjawab hal itu. Kebahagiaan sukacita itu hanya di dalam Yesus lah jawaban itu, saudara. Ya, hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, itu, saudara. Kita harus percaya bahwa berpegang teguh kepada firman Tuhan dan amin, janjinya tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang dikuasai Roh Kudus akan berbuah. Yang setuju katakan amin. Yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang nampak keluar, saudaraku. Lihat, yang nampak keluar dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Jadi yang berbuah itu nampak keluar, dilihat orang-orang dan dinikmati, saudara. Jadi itu yang dimaksud berbuah di sini. Orang-orang dikuasai Roh Kudus akan berbuah. Orang-orang yang dekat dengan orang tersebut akan melihat perbedaannya secara jelas dan tentu perubahan ke arah yang
positif. Sehingga waktu kita datang, kamu datang aku damai. Kamu datang aku tambah sukacita loh. Gitu saudara. Karena mereka menikmati buah itu, merasakan buah itu, dampak ada keluar. Bukan buat diri kita saja, bukan hanya buat pribadi kita saja. Itu namanya egosentris, saudara. Hanya kita, me, gitu loh. Aku, nggak bisa. Kita harus kepada mereka. Mereka yang menikmati buah itu, bukan kita yang menikmati. Contoh kalau kita melihat pohon mangga, saudara. Apakah pohonnya yang menikmati buahnya? Saudara pernah lihat ada daun mangga makan buah mangga? Makan di atas gitu. Nggak bisa. Siapa yang menikmati? Ya orang yang melihat buah itu, yang melihat pohon itu. Sama halnya dengan kita, orang percaya. Kita berbuah, kita tidak bisa nikmati hanya sendiri saja, tapi orang lain lihat nampak keluar dan dapat dinikmati. Itu saudara. Jadi kalau saudara karakter dikuasai oleh Roh Kudus, saudara berbuah banyak, saudara ya, 9 buah roh, satu kesatuan, satu buah, saudara. Untuk apa? Dinikmati oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain, berdampak bagi orang lain. Sekali lagi saya sampaikan, orang percaya kita saat ini adalah garam, bukan akan menjadi garam. Coba lihat lagi kiri kanan, kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Bilang lagi, kamu adalah terang. Ya, bukan akan menjadi garam. Ini yang salah di masa-masa sekarang ini. Kamu akan menjadi garam, bukan akan, kita sudah menjadi garam. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi garam fungsinya. Memberikan rasa. Kalau saudara memberikan garam di tengah lautan, laut itu menolak saudara, hei pergi, kamu udah banyak garam. Saudara menjadi terang di toko lampu, tukang toko lampu yang akan mengusir saudara. Di sini sudah terang, sana masih banyak yang gelap. Itu saudara. Saudara pulang dari sini, saudara fungsikan diri saudara pribadi, saudara orang-orang percaya menjadi garam, memberikan rasa kepada banyak orang. Lingkungan saudara, universitas saudara, apalagi keluarga saudara, banyak hal di mana Tuhan tempatkan saudara dimanapun. Menjadi garam, memberikan rasa bagi mereka. Dan menjadi terang, menerangi kegelapan itu. Dunia ini gelap, saudara, perlu terang. Banyak kasus, wah saudara, semakin hari semakin jahat. Sekali saya katakan, hari ke depan ini semakin hari semakin jahat, saudara. Lihat kita kasih mula-mula udah luntur. Bukan hanya luntur, pudar. Bukan hanya pudar, hilang, saudara. Apalagi itu selain hilang? Binasa, gitu, saudara. Lenyap, saudara. Udah gak ada lagi. Orang tidak peduli satu dengan yang lain. Orang mengalami apa udah cuek. Bukan lagi cuek bebek, cuek angsa, saudara. Mereka sudah tidak ada lagi kepedulian satu dengan yang lain. Inilah saatnya orang-orang percaya bangkit dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara. Amin ya. Ada 3 hal saudara yang ingin saya sampaikan. Ada ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Antara lain yang pertama, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Amin. Memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Perasaan dan pikiran Kristus. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Saudara sudah melihat 3 tahun setengah perjalanan Yesus tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam Bible, saudara. Di dalam Alkitab. Ya di handphone ada juga ya. Alkitab pon gitu, saudara. Sabda gitu ya. Banyak Saudara baca itu perjanjian baru, perjalanan Yesus 3,5 tahun. Saudara koleksi dalam kehidupanmu, sudah bisakah meneladani apa yang Tuhan sudah wariskan dalam kehidupan kita? Yang sudah Tuhan tanamkan untuk kita kerjakan dan lakukan di masa-masa sekarang ini. Yang pertama yang saudara harus miliki adalah miliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau saudara sudah memiliki poin ini, saudara bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dengan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudara tidak lagi memikirkan diri saudara lagi, tapi saudara memikirkan pikiran jiwa-jiwa yang ada. Perasaan saudara tidak lagi diombang-ambing dan perasaan dunia, tapi pakai perasaan Kristus, itu mengasihi, belas kasihan dan lain-lain, saudara. Lihat
Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Dampak yang dihasilkan kemudian adalah bahwa mereka penuh dengan belas kasihan. Amin. Rendah hati, amin. Dan memperhatikan kepentingan orang lain. Ini saudaraku, kalau saudara hidupnya menggunakan pikiran dan perasaan Kristus, saudara akan penuh dengan belas kasihan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Itu saudara, memenuhi setiap hati kita. Dan apa? Rendah hati. Rendah hati. Beda dengan rendahan, saudara ya. Rendah hati, saudara. Dan apalagi memperhatikan kepentingan orang lain. Caring. Care sama satu dengan yang lain. Peduli. Kita melihat orang lain kesusahan orang lain juga kita care, peduli, menolong, berikan waktu, telinga, pikiran dan lain-lain, saudara. Itu mungkin menjadi kado yang terbaik bagi mereka. Tapi karena kita menggunakan pikiran kita, daging kita tidak mau melakukan itu. Jadi yang pertama apa, saudara? Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Ya. Yang kedua adalah yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah memiliki kerohanian yang dewasa. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan ini, ketika aku kanak-kanak aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan apa? Sifat kanak-kanak itu. Saudara yang punya anak tahu ya, mengalami hal ini. Bagaimana kita menjaga anak kecil gitu, saudara. Waktu dia menginginkan satu hal, satu barang, satu mainan, sampai kapanpun dia akan merengek untuk menginginkan dan mendapatkan mainan itu. Dan itu diingat-ingat, saudara. Saya punya keponakan. Masih anak-anak gitu, saudara. Kalau saya bawa misalnya dia ke satu mall gitu atau ke satu swalayan, waktu dia melihat satu mainan, wah dia berteriak ke mama. Dia nggak mau pergi dari mall itu, mau sampai tutup pun dia kayaknya di situ. Kecuali kalau kita nggak tinggalkan gitu, saudara. Dia merengek, dia menangis dan lain-lain, saudara. Tapi waktu dibelikan, bisa diam, saudara. Hening, tidak ada suara. Saya bilang udah ayo. Kan saya kalau di Batak tulang namanya, saudara ya. Saudara lihat saya daging dong, tapi saya tulang. Kalau di Batak ya, tulang. Saya belikan. Nih tulang belikan buat kamu. Tulang itu paman, saudara. Jadi saudara jawabnya tulang apa maksudnya? Ya, kalau ada orang Batak sini pasti tahu ya. Tulang gitu, saudara. Nih tulang belikan buat kamu. Diam hening, saudara. Iya terima kasih tulang dan lain-lain gitu ya. Kadang kita posisi kita sebelum mungkin ya pada masa waktu kita pertama kali mengenal Yesus, mungkin ada di posisi anak-anak, saudara. Yang waktu kita merengek, Tuhan pengen A, nggak dikasih, pokoknya saya pergi. Nggak dipenuhi, pokoknya saya kabur. Nggak di ini, pokoknya saya lari kemanapun, gitu, saudara. Sampai Tuhan nggak kasih dulu. Tiba-tiba Tuhan kasih, nah baru Tuhan saya datang lagi samamu, gitu. Ya nggak, itu sifat kanak-kanak. Tapi hari ini kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara akan memiliki kerohanian yang dewasa. Apa itu, saudara? Orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah dengan baik. Ciri orang yang dewasa itu mengetahui kehendak Allah, kehendak Bapa dalam kerohanian ya. Orang tersebut bisa membedakan apa yang jahat dan yang baik. Waktu kita anak-anak kita tidak bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Benar nggak, saudara? Saudara semua pasti melewati masa anak-anak toh. Tidak mungkin langsung lahir 30 tahun, 40 tahun loh. Itu impossible. Itu masuk dalam keajaiban dunia gitu, saudara. Waktu kita anak-anak, kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nggak bisa, saudara. Kita melakukan aja apa semau kita. Kadang dulu saya punya pengalaman masukin tangan ke colokan listrik, saudara. Sampai hari ini saya nggak jadi superhero, saudara. Malah sering kesetrum. Dan sampai hari ini saya fobia kepada listrik. Karena saya sering masukkan, saya nggak tahu bahwa itu kesetrum. Tapi kan enak pertama kan. Coba. Kan ada strumnya gitu. Karena masih anak-anak. Tapi kalau sekarang saudara saya suruh, coba colokin tanganmu ke listrik. Saudara pasti nggak mau tuh. Ini pasti kalau nyuruh saya mau mati kan atau mau apa? Tapi waktu anak-anak kita kan nggak tahu apa. Mungkin disuruh apapun gitu, saudara, banyak kan. Nah disinilah poinnya, saudara.
Kalau kita sudah dewasa, kita bisa membedakan apa yang jahat dan apa yang baik. Dalam hidupnya mereka bisa memilih sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara di atas dan mengalami perubahan dan sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sifat-sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi saya ingatkan, saudara, kita kembali kepada awal mula penciptaan manusia, serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Itu yang dia dengar. Saat ini kita sedang mengalami itu. JSJ, saudara tahu ya, yang kom pasti harus tahu. Justification, sanctification, dan glorification. Sanctification, kita masih ada di sanctification. Lagi pengudusan, mengarah kepada keserupaan, kesempurnaan. Nah, waktu kita masuk dalam kekekalan, barulah kita masuk dalam glorification, kemuliaan. Wah, saudara, berjumpa dengan Bapa di sorga face to face, melayani Dia secara langsung, saudara, melihat wah hadirat Tuhan yang dahsyat. Itukah kerinduan kita, toh? Semua itu kerinduan kita untuk sama-sama masuk di dalam kekekalan itu. Tapi perlu kedewasaan rohani, saudaraku. Kalau saudara tidak dewasa, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, saudara. Jadi Roh Kudus itu lemah lembut, saudara. Artinya tidak memaksakan kehendaknya. Oleh sebab itu, pilihan untuk hidup menurut kehendak Roh Kudus atau menurut kehendak kedagingan ada pada kehidupanmu. Coba lihat lagi kiri kanan dan bilang ini, kamu pilih yang mana? Bukan dilanjutin lagunya. Saya buka lagu suka nyanyi lagi. Maksudnya mengingatkan. Tiba-tiba yang sebelah, kamu pilih yang mana? Yang mana? Haleluya. Roh Kudus itu lemah lembut, saudara. Bayangkan kalau kita dipaksakan oleh Roh Kudus, kita udah kayak robot, saudara. Benar nggak? Ya udah, pasti selamat. Kalau udah diatur sama Roh Kudus kok, sudah disetting kok. Saudara punya mainan mobil-mobilan gitu yang pakai remote, saudara bisa atur kan? Belok kanan, belok kiri, masuk jurang, rusak, tabrak-tabrak, dan itu terserah. Kita yang ngatur. Tapi kita tidak, kita diberikan kehendak bebas. Jadi Roh Kudus itu lemah lembut. Dia tidak memaksakan kehendaknya, tapi menawarkan kehendak. Tergantung dengan kita. Kita mau ambil kehendak Bapa, hidupi kehendak Bapa, atau kita keluar dari kehendak Bapa. Jika kita senantiasa hidup menuruti kehendak Roh Kudus, maka akan muncul buah roh. Ada perbedaan, perubahan sikap hidup yang dijalani sebelum orang itu percaya kepada Tuhan. Amin ya. Saulus yang tadinya Saulus, saudaraku, yang dia tidak mengenal Yesus, dia tahu Yesus, tapi dia melakukan kejahatan apa? Karena dia tahu waktu dia menutup penyebaran kabar baik ini, itu suatu kebanggaan bagi dia. Itu suatu pekerjaan yang harus dia kerjakan. Dia tahu itu salah. Dulu kebanggaan baginya, tapi waktu dia mengenal Yesus itu salah. Sehingga waktu Roh Kudus mengubahkan kehidupannya, dia menjadi Paulus, menjadi rasul yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Samakah? Ayo kita sama-sama sekarang, saudara, di dalam kehidupan kita saat ini. Waktu Roh Kudus mengubahkan kehidupan saudara, kita lebih on fire lagi, bergairah lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Yesus. Itu saudara, kita tetap tidak goyah. Tetapi Yesus yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Jadi memiliki kerohanian yang dewasa, ya. Dan yang terakhir, ini slide terakhir, serius saudara, ini terakhir. Memiliki karakter unggul. Galatia 5:22-20, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah Roh Kudus berlawanan dengan perbuatan atau dosa kita, saudara. Kita kan ada karena hidup masih di dalam dunia, saudaraku, masih ada naluri berdosa. Gitu, saudara. Karena masih daging. Tapi itu bukan menjadi senjata. Saya selalu tekankan ya. Saudara itu bukan menjadi senjata untuk saudara terus berbuat dosa. Dengan alasan ini, saya kan masih di dunia, pasti saya melakukan dosa. Dan itu bukan menjadi senjata untuk saudara melakukan terus dosa dan hidup dalam dosa. Karena Roh Kudus akan menjadi alarm, warning dalam kehidupan saudara, mengingatkan saudara. Saudara pernah ada di titik melakukan suatu hal yang salah di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus menjadi warning, tik, 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 gitu, ngingetin. Pernah ya? Saya yakin semua pernah ya.
diingatkan Roh Kudus, itu salah. Itu salah. Dulu saya pernah diperhadapkan dengan saya ada motor saya masuk ke bengkel, saya kasih uang 50.000, biayanya itu hanya 30.000 gitu saudara, saya kasih 50.000, dia kembaliin kepada saya 70.000. Saya puji Tuhan, berkat Tuhan yang tidak kemana. Serius saudara, ini saya sudah percaya. Sekarang enggak gitu saudara, lihat saya sampai sekarang enggak saya. Jadi waktu saya saku ya, saya bilang puji Tuhan. Lebih 20 gratis lagi kan 30-nya. Setelah saya pergi, saya naik motor saudara, itu Roh Kudus benar-benar saudara, bukan lagi jahil saudara, ngejewel. Itu bukan milikku, kembalikan. Saya bilang saya ngerem, saya berhenti di pinggir jalan, saya kembalikan, kan malu ya. Udah jauh loh. Saya balik lagi, dia pikirkan dalam hati, oh udah ada niat kan mau ngambil kan tadinya kan, cuma ini balik lagi kan ada apa. Saya balik lagi saudara, melawan keinginan daging saya. Yang tadinya puji Tuhan jadi haleluya. Saya datang, saya permisi, dan orang Batak lagi yang jaga bengkel. Aduh saudara, marganya sama lagi sama saya, nenggolan. Kan nggak mungkin saya ambil berkatnya nenggolan. Saya datang, saya bilang, Pak mohon maaf, tadi kelebihan uang kembalian. Oh iya gitu ya katanya, kelebihannya ya. Tadi saya kasih 50 tapi kembaliannya 70 ke saya gitu. Tapi sesudah itu damai saudara. Serius. Meskipun berat saudara ya, tadinya puji Tuhan jadi haleluya saudara. Berat saudara, untuk kembali aja muter motor aja beratnya minta ampun, serius. Tapi waktu sudah bisa melakukannya, mengalahkan daging itu, sukacitanya, damainya, serius. Sesudah itu ternyata ada berkat. Tadinya 70.000 jadi 100.000 itu saudara, tanpa dipikir-pikir. Gak usah kita saudara pikir panjang lagi, siapa ya, udahlah ini puji Tuhan, berkatku ini kayaknya. Bukan saudara. Kalau kita tahu itu salah dan kita lakukan itu, Roh Kudus akan menjadi alarm dalam kehidupan saudara. Makanya harus memiliki karakter unggul dalam kehidupanmu, bisa memilih, bisa langsung memutuskan saudara. Ya, dipimpin senantiasa ada dalam hidup di dunia yang buah roh itu mengenai apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Hal ini terjadi jika kita menyalibkan kedagingan kita, berkata tidak apa? Atas semua keinginan daging. Berkata tidak. Nah yang tadi itu saudara, daging bilang yes. Tapi Roh bilang tidak. Langsung iblis nyanyi, kamu pilih yang mana? Gitu saudara. Oh, saya pilih yang melakukan apa yang Roh Kudus katakan saudara ya. Pasti kita pernah diperhadapkan. Semakin kita di bawah Tuhan semakin tinggi, semakin besar badai, gelombang angin yang akan kita hadapi. Tapi percaya, Roh Kudus bersamamu, memberi kekuatan dalam setiap hidup. Menjadi slide terakhir, buah roh semakin nampak dan dapat dirasakan oleh semua orang di dekat. Kasih yang semakin besar kepada Allah dan semua orang. Makin sabar, tenang, murah hati, penuh dengan kebaikan, kelemah lembutan, setia, dan penguasaan diri. Karakter unggul ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajar dan mengingatkan kita untuk kita lebih intim lagi kepada-Nya. Mari saudara, saya ajak bangkit berdiri yuk, bersama-sama menaikkan satu pujian ini saudara. Thank you Lord. Ini kami Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama tangan tangan pernah, takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum, yang harum.
renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupanmu saudara. Mari pribadi lepas pribadi, tundukkan kepalamu, renungkan akan apa yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saudara saat ini. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Pagi hari ini mengingatkan kami agar kami terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami, bahwa Roh Kudus tinggal diam tetap di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang percaya, menjadi alarm, menjadi pengingat, menghibur, penolong dalam setiap hidup kami. Kami kuat, kami bisa melakukannya. Kami bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus karena Roh Kudus yang bekerja. Kami bisa menerobos segalanya karena Roh Kudus yang bertindak. Kami bisa memiliki karakter yang unggul karena Roh Kudus bersama kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu. Oh Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Dan Roh Kudus akan membawa kami untuk memiliki kerohanian yang dewasa, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Bapa kehendaki, dan kami akan melakukannya. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu selama kami ada, sampai kami menyelesaikan tugas kami, mengakhiri pertandingan di dalam dunia ini, di dalam iman percaya kami pada Kristus Yesus. Dan Tuhan akan mendapati kami tetap setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi berlipat-lipat kali ganda. Tuhan memberkati setiap kehidupan, pekerjaan, usaha apapun yang dibuatnya, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami bawa ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan penucapan syukur dan sukacita surga, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memberi. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita ada tim pelayan Tuhan akan membawa persembahan, dan sekaligus kita akan mendengar BIC News untuk sepekan ini. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat jatuh. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan tidak apa-apa. Ada beberapa info tambahan Bapak Ibu Saudara. Di meja luar kita menyediakan ada form untuk dukungan doa bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengisi. Karena kita setiap hari Selasa sampai hari Jumat ada doa berjaga-jaga setiap malam, jam 10:30 waktu Hong Kong sampai 1 jam, hanya 1 jam sampai 11:30. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin rindu untuk bersama-sama berdoa, dan bahkan Bapak Ibu Saudara ingin ada dukungan doa atau meminta dukungan doa, Bapak Ibu Saudara bisa meminta form di luar ada. Kita sudah menyediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin meminta dan memohon dukungan doa, kita bisa sama-sama nanti doakan di doa malam yang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Saudara dukung dan doakan, boleh flyer ditampilkan untuk acara kita tanggal 1 Oktober. Dukung dalam doa, terus support dalam semuanya saudaraku ya. Kita akan mengadakan namanya Amazing Race. Boleh? Bisa? Ada flyernya di situ. Jadi Amazing Race ini akan dilakukan tanggal 1 Oktober. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga yang rindu ingin bersama-sama, itu hari libur. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin bersama-sama, kita starting pointnya di Sekretariat Gereja BIC Hong Kong, yaitu di Paksarot, 7 Paksarot Causeway Bay. Jadi nanti bisa bersama-sama, ini dia. Kita akan adakan di Polam, Bapak Ibu Saudara.
Di sini ada rekan-rekan atau jemaat Tuhan yang di kolam pasti sudah tahu dengan kondisi kolam. Jadi kita akan mengadakan ini berbentuk kayak amazing, kayak game Running Man gitu ya. Kalau Bapak Saudara tahu yang Koreanya Running Man gitu. Kalau yang Indonesianya apa ya? Pokoknya itulah Saudara ya. Nanti Bapak Saudara bisa sama-sama join dan dukung di dalam doa. Itu saja pengumuman untuk info tambahan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan. Kami yang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, adakah di antara kita selangkangan tempat yang baru pertama kali hadir? Wah, puji nama Tuhan. Dengan senang hati saya mengambil kedatangan kakak. Kalau belum memiliki kurang tetap, saya mengundang kembali untuk minggu depannya datang bersama-sama di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan jemaat Tuhan bisa kasih salam yang baru hadir. Ya, puji nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita saudara. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yang diberkati firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah bersamaku. Kondisi saat ini Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kesembuhan itu Engkau nyatakan, kesehatan, bahkan keselamatan dan keamanan itu akan terjadi bagi bangsa Hongkong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tak akan pernah meninggalkan bangsa Hongkong dalam keadaan apapun. Dan kiranya Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat manfaat-Mu kepada pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk boleh mengatasi segala situasi saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala yang semua yang sakit, yang terjangkit dalam COVID yang semakin naik ini Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan itu bagi bangsa Hongkong Tuhan. Dan bukan hanya kesembuhan jasmani Tuhan, tapi Tuhan bahkan kesembuhan rohani yang akan menyatakan bagi bangsa Hongkong Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap mata dicelikan, setiap telinga dibukakan, untuk boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu, untuk boleh mendengarkan Injil kebenaran-Mu Bapa, sehingga roh takut itu akan turun atas bangsa Hongkong. Bahkan roh pertobatan itu menyatakan bagi bangsa Hongkong Tuhan. Dan biarlah Tuhan, keselamatan itu menjadi bagian bagi bangsa Hongkong. Kami percaya Tuhan, kami percaya semuanya itu akan menyatakan bagi bangsa Hongkong. Dan biarlah Tuhan, Kau sendiri yang akan ambil segala sesuatu di bangsa Hongkong ini untuk menjadi yang baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi bangsa Hongkong ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa Hongkong Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bawa Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Salam Indonesia, salam Indonesia, salam Indonesia. Api kemuliaan-Mu terus meliputi bangsa kami. Biarlah Tuhan, Kau terus membawa bangsa kami semakin hari semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Kau akan membawa bangsa kami untuk terus menjadi bangsa yang amat rajani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau tak akan meninggalkan bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala yang manis, segala yang baik, dan segala yang kudus menjadi bagian bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap jiwa-jiwa mengaku
mengaku bahwa hanya Engkaulah Yesus di atas segalanya, dan hanya Engkaulah juru selamat satu-satunya, karena tanpa melalui Engkau Tuhan tak akan ada satupun yang terselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memberkati bangsa kami Indonesia dengan segala yang terbaik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kiranya Kau berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk terus menjadi berkat-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk terus Tuhan membawa setiap jiwa-jiwa mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Biarlah Tuhan Kau terus melindungi hamba-Mu ini dimanapun Tuhan hamba-Mu Kau bertempatkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Niko Noparaharjo, Pastor Johanan Doyo, Pastor Heriko, juga Pastor Davis bersama dengan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat, marifat, kebijaksanaan itu terus turun atas hamba-Mu. Berkat kekuatan kesehatan terus menjadi bagian bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan semakin hari Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu ini semakin naik dan tidak turun Tuhan. Bahkan Tuhan dimanapun hamba-hamba-Mu ini Kau tempatkan Tuhan, di situ kuasa-Mu Kau nyatakan, di situ mujizat-Mu Kau nyatakan. Bahkan Tuhan Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk terus membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja BAC Hongkong Kowloon Tuhan. Bila kami boleh berdiri hingga pada saat ini Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, semua karena bukan kuat gagah gereja-Mu Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus gereja-Mu untuk menjadi terang dan garam di bangsa Hongkong ini Tuhan, untuk terus boleh menyampaikan Injil kebenaran-Mu sampai ke pelosok-pelosok di bangsa Hongkong ini Tuhan, sehingga boleh setiap jiwa-jiwa itu mendengarkan, setiap hati yang Kau lembutkan Tuhan untuk mendengar firman kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini Tuhan, yang boleh tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap jiwa, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga Tuhan Kau telah siapkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau mengasihi jemaat-jemaat-Mu ini seperti Engkau mengasihi bangsa Israel Tuhan. Bahkan Tuhan Kau akan terus bawa setiap jemaat-jemaat-Mu untuk semakin taat, untuk semakin mengenal Kau lebih lagi, bahkan untuk terus memiliki iman yang lebih kuat lagi Tuhan. Bahkan Tuhan Kau akan pakai, Kau akan bawa setiap jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan untuk menjadi dewasa rohani lebih lagi Tuhan. Bukan hanya menjadi bayi-bayi lagi Tuhan, tapi menjadi seorang dewasa yang lebih lagi dan mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bila sebentar lagi Tuhan kami akhiri ibadah pada siang hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Oh, haleluya. Mari Bapak Saudara, angkat tanganmu, buka hatimu, terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluarga besarmu, anak-anakmu, orang tuamu, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil dan beruntung dalam segala hal. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Pulanglah dengan membawa berkat berlimpah, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, mengurapi, menyertai, membawa kita lebih intim lagi di dalam Kristus Yesus. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan di pagi dan di dalam ibadah raya yang luar biasa ini, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada kita sudah selesai, kami terus menyambut dan menantikan kedatangan Bapak Ibu di ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semua. Happy Sunday, God bless semuanya. Ya, dari sebuah. Oh, mana?